Pemirsa, balik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Jelas nggak bikin boring, kenapa? Karena informasi yang akan kita bagikan kepada pemirsa ini sangat luar biasa sekali. Dan pastinya harapannya sih, semoga informasi ini juga bisa memotivasi kita begitu ya, untuk meningkatkan peduli kita, terutama membantu tadi teman-teman yang sangat peduli terhadap informasi yang bisa dibagikan secara menyeluruh. Juga kita bisa menjadi andil di dalamnya begitu ya. Jadi bukan hanya tadi satuan orang-orang muda yang kemudian tergabung dalam Pencerah Nusantara pergi kepada satu tempat terpencil dan bisa berbagi informasi, tapi kita sendiri juga bisa mengambil peran begitu ya untuk mensukseskan program dari Pencerah Nusantara itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya mengirim tenaga kesehatan muda itu berapa orang sih untuk satu daerah dan berapa lama mereka bisa ada di sana? Pertama, komitmen untuk daerahnya. Jadi satu daerah tuh komitmennya 3 tahun, Mbak. Oh, oke. Cuma yang dikirim setiap tahun tuh beda-beda. Jadi kita ngirim per lokasi itu biasanya 3-5 orang. Itu dikirim 1 tahun selesai, nanti direkrut lagi, dikirim lagi untuk tahun kedua dengan orang yang berbeda. Gitu. Jadi jumlah timnya 3-5 orang tergantung kebutuhan. Lalu komitmennya 1 tahun untuk timnya dan komitmen untuk daerahnya itu 3 tahun. Biasanya apa sih yang paling dibutuhkan oleh daerah tersebut terhadap layanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang akan kita kirim itu? Sangat bervariasi tergantung dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Cuma selama ini yang selalu dibutuhkan itu adalah tenaga dokter, perawat, bidan yang kami kirimkan, dokter, perawat, bidan, lalu tenaga kesmas, dan ada juga tenaga non-kesehatan. Nah, tenaga non-kesehatan ini customize sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Contohnya gini, ada masalah kesehatan di suatu daerah, itu faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor sosial budaya. Sehingga kami merekrut tenaga yang latar belakang pendidikannya adalah sosiologi. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi benar-benar kayak di custom sesuai dengan kebutuhan gitu ya di daerah tersebut begitu ya. Dan sampai sedemikian rupa kemudian itu berarti risetnya perlu berapa lama nih dari tim Pencerah Nusantara sendiri? Artinya kan ada pengajuan, oh kita butuhnya ini, terus tentu saya yakin berdasarkan hasil riset juga. Ini butuh berapa lama sampai akhirnya bisa mengirim tim ke sana? Iya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, kami mengkaji terlebih dahulu memang wilayah yang tingkat kualitas kesehatannya memang masih belum baik. Setelah itu, kami melakukan pengajuan ke Pemdanya. Setelah diterima oleh Pemdanya, baru kami biasanya site visit untuk ngecek lokasi atau lapangan, lalu melakukan survei, ke interview, nanya sehingga didapat nih sebenarnya yang paling menjadi masalah apa. Determinan yang paling mempengaruhi apa, dari sana baru kami rumuskan tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan apa. Lama waktunya 4-6 bulan kayak gitu untuk prosesnya. Jadi ini sebenarnya kalau ada satu daerah juga yang memerlukan begitu ya bantuan dari Pencerah Nusantara, ini nampaknya harus segera mengajukan diri juga nih. Sehingga nanti Pencerah Nusantara sendiri bisa memilah dan memilih mana kemudian daerah yang paling membutuhkan begitu ya kehadiran dari para tenaga kesehatan muda. Nah, yang bisa tergabung kepada tenaga kesehatan muda ini biasanya siapa dan rentang usia misalnya atau bagaimana atau syarat dan ketentuannya apa? Ya. Ada beberapa persyaratan utama. Yang pertama, kami mencari anak-anak muda jika memungkinkan tuh di bawah 30 tahun. Terus kalau latar belakang pendidikannya itu yang pertama memang berhubungan dengan kesehatan, tapi bisa juga yang non-kesehatan akan melihat kebutuhan seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kalau bisa yang belum menikah, preferably-nya belum menikah, karena kami melihat besarnya tugas di lapangan nantinya biar teman-teman ini bisa fokus sehingga faktor yang mungkin karena tidak menambah faktor atau masalah lain ya. Tidak menambah beban mereka gitu, teman-teman ini sehingga kalau bisa sih mereka yang masih belum menikah begitu. Jadi ini kalau misalkan di sini ada relawan-relawan dari tenaga kesehatan yang bersedia mungkin ya untuk mengabdi pada satu kegiatan yang mulia begitu, saya pikir ini bisa segera bergabung juga bersama dengan Pencerah Nusantara karena meskipun sudah berjalan sekian lamanya nyatanya masih terus dibutuhkan begitu ya kehadiran dari tenaga kesehatan. Nah, ini bagaimana kalau Mas Gatot sendiri melihat perkembangan dari awal mula kehadiran Pencerah Nusantara hingga hari ini, apa yang sudah meningkat dan mana yang paling sulit untuk dibenahi?
yang sudah meningkat. Saya mungkin nambahin sedikit yang tadi ya Mbak, yang persyaratan tadi. Sebenarnya selain 2 persyaratan inti tadi, ada beberapa persyaratan yang juga sangat penting adalah kualitas kepemimpinannya. Dan itu kita nilai dari kompetensi, ada 9 kompetensi yang mesti dimiliki oleh teman-teman ini. Nah, dalam perkembangannya setelah jalan sekitar kurang lebih 8 tahun, yang meningkat yang pertama adalah ternyata kita menemukan ternyata ada banyak sekali anak muda di Indonesia yang punya keinginan dan niat baik untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ini ditempatkan di daerah terpencil yang jaraknya jauh dari rumah mereka dan mungkin mereka akan terhambat komunikasi dengan keluarga dan segala macamnya, kayak itu akses untuk informasi dan hal-hal yang bisa membangun perkembangan diri mereka juga mungkin terhambat selama 1 tahun. Yang mengejutkan adalah ada banyak sekali. Setiap kali kita buka pendaftaran itu terakhir itu bisa mencapai 6 ribuan yang daftar kayak gitu. Malah banyak ya. Padahal fasilitas sudah pasti akan jauh berbeda dengan apa yang mereka dapatkan artinya di lingkungan mereka sendiri begitu ya. Nah, biasanya apa yang membuat para anak muda tenaga kesehatan khususnya yang termotivasi untuk juga berperan? Motivasinya sangat bervariasi, tapi secara umum memang mereka memiliki keinginan untuk pertama memang mengabdi, ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan kesehatan. Yang kedua mereka pengen tahu sebenarnya permasalahan kesehatan itu kalau misalnya teman-teman yang dari kesehatan ya, itu nggak semuanya rumpun ilmu kesehatan tuh punya privilege untuk terjun langsung ke lapangan. Mungkin seperti dokter atau bidan itu kan ada PTT kayak gitu. Tapi kalau misalnya seperti Kesmas atau mungkin farmasi kayak gitu, itu mereka tidak punya privilege untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Nah, ini menjadi platform atau menjadi media buat mereka agar bisa menemukan atau mendapatkan wawasan tentang masalah kesehatan sebenarnya di akar rumput itu seperti apa. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan Mas Gatot sendiri melihat kondisi layanan kesehatan begitu ya, terlebih ini kita kembali lagi pada kondisi saat ini, kita menghadapi satu pandemi yang luar biasa begitu, yang tentunya saya yakin membuat kaget semua elemen gitu ya. Bukan hanya tadi tenaga kesehatan jelas menjadi satu garda terdepan, tapi kita pun masyarakat benar-benar seperti kurang informasi ternyata selama ini begitu ya untuk tahu kemana, karena banyak yang seperti kondisi pandemi sekarang, orang yang tak tertolong dalam tanda kutip, mereka yang panik sebenarnya, artinya tidak tahu harus kemana layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, sejauh ini sebenarnya kalau Mas Gatot sendiri melihat seperti apa sih pemberian informasi terkait dengan layanan kesehatan di masyarakat? Sebenarnya kalau layanan informasi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana informasi kesehatan itu yang baik dan benar. Dengan adanya sosial media bukan berarti semua informasi yang dikeluarkan atau yang beredar di sosial media itu memang sudah benar atau memang sudah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nggak selalu tepat ya. Nggak selalu tepat kayak gitu. Nah, di sini juga kita di CISDI termasuk teman-teman pencerahan Nusantara bagaimana memastikan bahwa informasi yang nyampe ke masyarakat itu adalah informasi yang benar tentang kesehatan. Termasuk tentang pandemik ini juga. Kita melihat kan di awal-awal banyak sekali informasi yang mungkin bisa dibilang hoax ya tentang masker lah apalah kayak gitu. Nah, di sana kita selalu melakukan kampanye atau edukasi publik tentang kesehatan termasuk yang berhubungan dengan pandemik, itu yang benar seperti apa kayak gitu. Nah pemirsa, ini juga bisa menjadi satu cara kita pemirsa untuk tetap menjaga kesehatan adalah mencari informasi kesehatan yang benar atau yang tepat begitu, karena kalau kita sudah salah informasi kemudian kita ikuti, ya sudah wassalam, ini bukannya semakin sembuh malah semakin sakit. Dan kita masih akan bahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.